Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya dan semoga kita dalam lindungan Tuhan. Jadi hari ini kita akan membuat sedikit pembelajaran tentang akuntansi pajak sewa. Jadi sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Reski Amalia Karim 220 901 600 009 dari Prodi Akuntansi Terapan kelas A. Jadi pertama yang kita mau bahas itu apa sih sewa itu? Sewa adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam satu jangka waktu secara berkala. Disertai dengan hak pilih atau option bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan dan memperpanjang jangka waktu sewa berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Nah, terus bagaimana sih istilah yang digunakan dalam PSAK 73? Dengan diberlakukannya PSAK 73 sejak 1 Januari 2020 tentang sewa, hal yang harus dipahami dalam istilah yang digunakan sehingga bisa memudahkan kita untuk mengimplementasikan sesuatu. Nah, istilah yang dimaksud itu yang pertama adalah penyewa atau lesi, yaitu entitas yang memperoleh hak untuk menggunakan aset mendasar selama satu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Terus yang kedua, ada pesewa atau lesor, yaitu entitas yang memberikan hak untuk menggunakan aset mendasar selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Yang ketiga, aset pendasar atau underlying aset, yaitu aset yang terkait pada satu sewa di mana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa. Nah, terus kalau berbicara tentang klasifikasi sewa nih, ada dua ya teman-teman, dari segi lesor dan juga segi lesi. Jadi untuk sewa pembiayaan lesor itu terdiri atas sewa penjualan dan sewa pembiayaan langsung dan juga leverage lease. Kalau dari segi lease itu, untuk dari sewa operasinya itu terdiri dari sewa pembiayaan dan juga operasi lease-nya. Dari bagian lesor itu, kalau masalah penjualan yaitu sewa yang merupakan transaksi sewa pembiayaannya secara langsung, di mana dalam jumlah transaksi tersebut laba yang diperhitungkan oleh pabrik atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa. Kalau untuk sewa pembiayaan langsung teman-teman, yaitu salah satu sewa pembiayaan dibayari langsung oleh lesor. Jadi setiap pembayaran yang sewa yang terdiri atau bagian yang merupakan pembagian pengembalian itu yang ditanggung oleh lesor tersebut. Terus untuk leverage lease-nya itu adalah jenis transaksi ini atau sewa ya, yaitu melibatkan pihak dari penyewa, perusahaan dan juga kreditor jangka panjang. Dari segi lesi, yang pertama itu sewa pembiayaan. Untuk sewa pembiayaan sama dengan segi lesor yang bagian sewa pembiayaan langsung, yaitu salah satu bentuk sewa pembiayaan yang dibayar langsung oleh lesor. Terus yang kedua itu operating lease, ya, yaitu satu operasi yang perlu ditambahkan bahwa barang yang disewakan itu tidak akan diamortisasi selama primary lease period, atau pihak lesor tidak mengharapkan profit rental lease. Jadi harapannya itu adalah recovery dari hasil penjualan barang atau dengan menyewakan kembali barang itu kepada pihak tersebut. Nah, jadi pajak sewa ini juga ada pelaksanaannya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada sewa usaha langsung. Jadi sewa langsung itu adalah dalam transaksi sewa komersial, pihak yang menyewakan atau lesi tidak pernah memiliki barang modal yang disewakan, sehingga atas permintaan perusahaan leasing menjadi barang modal yang bersangkutan. Terus yang kedua ada jual dan sewa balik. Dalam transaksi jual sewa balik, pihak penyewa terlebih dahulu menjual barang modal yang dimilikinya kepada pihak yang menyewakan dan kemudian dibuatkan kontrak sewa antara pihak yang menyewakan sebagai pihak awal dan pihak yang menyewakan. Nah, di pajak sewa juga punya keuntungan dan kerugian teman-teman, dari entah itu pihak lesor maupun juga pihak dari lesi. Jadi keuntungannya untuk bagi penyewa atau lesi yaitu untuk si penyewa akan terhindar dari kebutuhan uang dalam jumlah besar dan suku bunganya yang tinggi. Yang kedua,
Sewa mengurangi resiko keuangan karena dapat mentransfer aset yang disewakan kepada lessor jika tidak mempunyai pilihan. Terus yang ketiga, sewa lebih fleksibel karena lebih bebas dibandingkan kontrak utang lainnya. Lessor juga yang cerdas akan mengetahui cara menyesuaikan kontrak dengan kebutuhan perusahaannya. Yang terakhir itu pembiayaan jauh lebih mudah dibandingkan pembiayaan sekaligus. SEO tidak menambah hutang pada neraca dan tidak mempengaruhi risiko leverage jika sewa tersebut dipilih menjadi sewa operasi. Untuk kerugiannya untuk jadi penyewa atau lesi itu harus mematuhi berbagai persyaratan teman-teman. Jadi yang harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan dan penyewa untuk melindungi peralatannya, misalnya saja berupa pembatas kegiatan, penyewaan properti dan juga asuransi. Terus yang kedua, lesi dapat kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan dari barang pada akhir masa. Terus yang ketiga, sewa, terutama sewa pembiayaan. Mungkin ini tidak cocok jika penyewaannya membutuhkan aset tersebut dalam jangka waktu singkat, karena pembatalan kontrak dapat menimbulkan biaya yang cukup tinggi. Yang terakhir yaitu sewa keuangan merupakan pembiayaan yang relatif mahal dibandingkan dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank, padahal sumber permodalannya yang digunakan seringkali berasal dari bank dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Nah, kita masuk ke materi praktik akuntansi sewa. Gimana sih praktik akuntansi sewa dan kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi sewa pembiayaan. Jadi yang pertama itu lessor juga harus menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi lesi untuk mengalihkan kepemilikan aset, terutama pada akhir masa sewa. Terus yang kedua, ada sewa memberikan opsi untuk membeli dan tidak membeli. Pada akhir masa sewa terdapat opsi untuk membeli barang yang disewakan dengan penawaran harga atau opsi membeli, yaitu pada akhir masa sewa harus dinyatakan dengan jelas bahwa penyewa mempunyai hak untuk membeli aset yang disewakan, tunduk pada proses dan sehingga untuk bisa membeli dan dilaksanakan pada harga yang menguntungkan, dan harganya itu harus estimasi nilai wajar ya teman-teman. Dan juga yang ketiga yaitu jangka waktu sewa 75% atau lebih dari perkiraan umur ekonomis dari sewa aset dan kapan sewa dimulai. Jangka waktunya tidak termasuk jika 25% sisa umur ekonomis aset sewaan. Nilai kini sewa pada awal kontrak sewa harus sekurang-kurangnya sama dengan atau lebih besar dari 90% atau lebih dari nilai pasar yang wajar. Untuk lessor, setelah dikurangi kredit, investasi, biaya tercatat khususnya pemeliharaan, asuransi, dan pajak yang ditahan oleh lessor, pembayaran yang dimaksud tidak dapat digunakan jika sewanya dinilai sebesar 25% dari sisa umur ekonomis aset yang disewakan. Nah, terus bagaimana sih akuntansi pajak pada atas sewa? Dalam keputusan Menteri Keuangan yang mengatur kriteria sewa, ada hak untuk memilih atau tidak. Jadi kriterianya itu ada dua. Yang pertama ada sewa dengan hak opsi, ada jangka waktu sewa sekurang-kurangnya ada 2 tahun, ada 3 tahun dan 7 tahun. Dan juga ada teman-teman sewa tanpa hak opsi. Dan semuanya itu memiliki kriterianya masing-masing agar bisa terjalan dan terstruktur dengan baik. Nah, untuk penyerahan jasa kategorinya itu sebagai objek PPN menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf C, pengusaha pemberi jasa kena pajak meliputi pengusaha telah disahkan sebagai pengusaha kena pajak dan pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi bagian tidak dikukuhkan, penyerahan barang dianggap dikenakan pajak pertambahan nilai. Bukan cuma hanya di situ teman-teman, nah ada juga di pasal 4A ayat 3 huruf D bahwa sekelompok jasa keuangan dikategorikan sebagai jenis yang tidak dikenal pada pajak pertambahan nilai. Salah satu jasa keuangan dimaksud yaitu jasa pembiayaan sewa dengan hak opsi. Oke, kita masuk ke bagian studi kasus teman-teman. Jadi di sini studi kasus ada 5 studi kasus yang kita bahas dan kita pecahkan bersama-sama sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sih untuk cara menghitung pajak sewa. Nah, saya mengambil beberapa soal
itu untuk khususnya di sewa gedung. Jadi ini ada soal pertama, yaitu PTA sewa gedung kantor untuk kegiatan operasional bisnisnya. Informasi didapat dari kontrak sewa tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sewa selama 5 tahun dimulai 1 Januari 2020 dan berakhir di Desember 2024. Biaya sewa setiap bulan sebesar 10.000. Tanggal invoice atau pembayaran dilakukan setiap tahun dan inkrementalnya 6%. Nah, ini dia sewa gedungnya. Jadi yang pertama itu ada perlut ya. Perlut itu yang dari 5 tahun tuh. Jadi Januari sampai Desember 2020 sampai ke Januari sampai Desember 2024. Months-nya itu ada 12. Jadi 1 tahun kan 12 bulan. Jadi ditaruh 12. Jadi di kolom ketiga ada rent atau month-nya. Jadi setiap bulan itu kita bayar 10 juta. Ada invoice amount-nya. Invoice amount-nya itu didapat dari 12 kali 10 juta, jadi dapatnya 120 juta. Lalu untuk persenannya nih, atau PFIF-nya itu yaitu kita persenannya itu kita value-kan karena adanya perbedaan antara uang di masa kini dan juga masa depan. Jadi untuk bunganya itu kita ambil 6% atau melakukan reassessment atau penilaian ulang. Lalu ada paymentnya itu 120 juta. Lalu ada interest expense, principal dan juga lease liability. Nah, yang pertama itu kita harus tahu nih cara untuk prinsipalnya tuh, menghitung prinsipalnya itu bagaimana sih. Jadi untuk menghitung prinsipalnya yaitu 120 juta, kita kalikan dengan PFIF-nya ini. Ya 120 juta dikalikan dengan 0,89, jadi hasilnya tuh dapat 106. 106 itu dikalikan 0,92 jadinya dapat 119. 109 itu dikalikan 0,94 dapatnya 113. 113 dikalikan 0,97 jadi 116. Nah, jadi untuk menghitung expense nih, di tahun pertama memang tidak ada expense ya teman-teman, karena kita telah membayar di awal sehingga tidak ada lagi expense di tahun pertama, tapi terjadinya ada di expense yang kedua. Nah, untuk mengetahui cara penghitungan expense ini, yang 13 juta ini, kita paymentnya itu 120 juta itu dikurangi dengan 106 juta sehingga mendapatkan 13 juta tersebut. Begitu juga dengan 10 juta, 120 juta dikurangkan dengan 109 jadi dapat bunganya 10 juta. Begitu seterusnya sampai di akhir tahun kelima. Nah, untuk lesson liability-nya teman-teman, itu kita ambil dari jumlah dari prinsipalnya. Jadi 500 juta 566.000 sampai di tahun kelima gitu. Jadi bagaimana bisa mendapatkan 400 juta ini, bagaimana bisa mendapatkan 400 juta? Karena 556 ini dikurangi dengan prinsipalnya yaitu 120 juta, makanya didapat 446 itu. Begitu seterusnya sampai di tahun kelima. Lalu kita lihat jurnalnya. Untuk di tanggal 1 Januari 2020 untuk right of use asetnya itu berada di debit dengan 556 tadi dengan di kredit lease liabilities-nya. Terus yang kedua ada pada saat pembayaran pertama di Januari 2020 di debit lease liabilities dengan finance cost-nya. Tapi finance cost-nya tidak ada di sini ya teman-teman. Hanya lease liabilities dan juga cash dan bank-nya 120 juta. Lalu pada saat pembayaran kedua Januari 2021, jurnalnya itu lease liabilities dengan finance cost-nya dengan kredit cash bank-nya 120 juta. Nah, yang jurnal selanjutnya yaitu pada saat pembayaran kegiatan Januari 2022, itu lease liabilities-nya ada 109 juta, finance cost-nya 10 juta dan cash and bank-nya 120 juta. Lalu pada saat pembayaran keempat 2023 dengan jurnal lease liabilities-nya itu 113 ya, maaf. Dan finance cost-nya itu 6 juta dan cash and bank-nya 120 juta. Sama ya.
pada saat pembayaran kelima 2024 itu jurnalnya lease liabilities-nya itu finance cost-nya juga dan cashback-nya seperti biasa kita taruh di kredit dengan total 120 juta. Di jurnal setiap akhir bulan selama masa kontrak itu depresiasi expense yang berada di debit dengan 9 juta dan right of use-nya ada 9 juta. Nah, kita beralih ke studi kasus yang kedua, yaitu dengan soal PT ABC melakukan leasing mobil dari PT XYZ Finance dengan persyaratan sebagai berikut. Periode leasing itu 5 tahun dimulai tanggal 1 Januari 2017. Jumlah sewanya itu 60 juta per tahun dibayar secara dibayar di muka ya teman-teman. Terus taksiran umur ekonomisnya itu 5 tahun. Dan taksiran nilai residual truk pada akhir periode leasingnya tidak ada. Jadi untuk menjawabnya itu yang pertama ada tabel pembayaran leasing dulu nih. Kita buat tabelnya dulu. Jadi yang pertama kita taruh tanggal, keterangan dan juga jumlah, beban bunga, pembayaran pokok dan juga kewajiban lease-nya. Di setiap tanggal ya ada keterangannya pasti. Untuk saldo awal itu 250 juta diambil dari pembayaran pokoknya. Jadi untuk mendapatkan 190 juta ini kita kalikan dulu 250 juta dikali 10%. Ya, 10% ya. Karena kita ambil contoh saja untuk bunga 10%. Jadi 250 dikalikan dengan 10% dapat 190. Nah, kalau untuk beban bunganya itu dikurangi ya. Jadi setiap pembayaran pokok juga yang harus kita bayar dan dari penjumlahan hasil pembayaran pokoknya kita masukkan ke kewajiban lease-nya. Nah, untuk jurnalnya teman-teman, jadi setiap transaksi itu kita buat penjurnalan. Jadi trust leasingnya, jadi pencatatan itu yang pertama pencatatan lease pada awal periode. Jadi untuk trust leasingnya itu kita kasih 250 juta tadi dengan kewajiban menurut kapital lease dan kasnya yang berada di kredit. Lalu ada penyusutan atau amortisasi. Untuk di debit ada beban amortisasi atas truk leasing dan ada di kredit dengan akumulasi amortisasi atas truk leasingnya ada 50 juta. Untuk pencatatan pembayaran leasingnya ada kewajiban menurut kapital lease-nya. Untuk 40 juta itu berada di debit dan juga beban bunganya di debit, dan di kredit ada kas yaitu senilai 60 juta. Jadi untuk pencatatan pembayaran leasingnya ada tadi yang ada kasnya 60 juta ya teman-teman berada di kredit, dan juga penyusutan atau amortisasi GL-nya untuk di 2018 itu ada beban amortisasi atas truk leasingnya 50, sama di tadi di 2017 50 juta dengan akumulasi amortisasi atas truk leasingnya. Jadi untuk pencatatan jurnal untuk pencatatan pembayaran leasingnya di 2019 untuk di debit kita taruh kewajiban menurut kapital lease-nya dan juga beban bunganya itu berada di debit dengan 45 juta dan 14 juta. Kasnya itu 60 juta. Jadi untuk jurnalnya untuk penyusutan amortisasi di tahun 2019. Jadi sama kayak tadi, debit kita taruh di debit untuk beban amortisasi atas truk leasingnya dan akumulasi amortisasi atas truk leasing di 50 juta. Sama untuk di setiap tahun. Nah, kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu harga perolehan aktiva tetap adalah 100 juta, masa manfaatnya itu 4 tahun. Nah, di sini untuk jika perusahaan beli tunai, biaya yang biasa dibebankan adalah sebagai biaya untuk menghitung penghasilan karena pajak adalah sebagai besar penyusutan aktiva tetap. Jadi cara untuk menjawab untuk biaya penyusutan yaitu 100 juta dibagi 4 tahun.
sama dengan 25 juta. Jadi nilai buku sama dengan nilai buku sebelumnya dikurangi dengan biaya penyusutan. Jadi kita beralih ke studi kasus yang keempat, yaitu harga perolehan aktiva tetap adalah 100 juta. Masa manfaatnya 4 tahun dengan tambahan biaya asuransi sebesar 5 juta, biaya lain-lain 2 juta, biaya bunga atas pinjaman bank 9.613.381 untuk bunga efektif 9%. Tadi di studi kasus yang sebelumnya itu jika tunai ya teman-teman, cuma tunai, tapi untuk studi kasus kali ini jika perusahaan beli melalui kredit pajak, biaya yang biasanya dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan, biaya bunga atas pinjaman pada bank ditambah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dan untuk penyelesaian administrasi kredit bank. Jadi cara untuk menjawabnya yaitu jumlah yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak dengan alternatif pembelian kredit bank adalah yang pertama untuk biaya penyusutan 100 juta, di mana kita ambil karena pertama untuk harga perolehan aktiva tetapnya ada 100 juta. Terus yang kedua biaya bunga atas pinjaman bank pada bank yaitu 9.643.381 yang dari bunga efektif 9% tadi. Lalu biaya administrasi banknya itu 5 juta ditambah 2 juta dari biaya asuransi ditambah dengan biaya lain-lain sehingga mendapatkan 7 juta. Jadi hasilnya itu dengan penjumlahan semuanya dapat hasil 116.643.381. Nah, untuk studi kasus yang terakhir yaitu harga perolehan aktiva tetap yaitu dengan 100 juta, masa manfaatnya 4 tahun dengan tambahan biaya asuransi sebesar 5 juta. Biaya lain 2 juta pada akhir masa leasing. Lessor tidak memiliki hak opsi untuk membeli AT. Dengan harga 30 juta, biaya bunga atas leasing 9 juta, bunga efektif 13 juta. Tadi jika perusahaan beli dengan kredit pajak. Sekarang jadi jika perusahaan beli melalui leasing, semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar leasing ditambah biaya administrasi leasing yang meliputi pembayaran asuransi dan biaya lain yang telah dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Selama masa sewa lessor atau lessor tidak boleh melakukan pembukuan atas penyusutan atas barang modal yang disewa gunakan, usahakan kecuali ada kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi caranya untuk menjawab yaitu biaya penyusutannya 30 juta. Jadi dibagi dalam 4 tahun. Jadi setiap tahun itu 7.500.000. Nilai buku sama dengan nilai buku sebelumnya dikurangi dengan biaya penyusutan. Jumlah yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung PKL. Jadi nilai pelunasan pokok leasing 100 juta dikurangi dengan 30 juta, jadi hasilnya 70 juta. Untuk biaya bunga atas leasingnya itu ada 9 juta, biaya penyusutannya ada 30 juta dan biaya administrasi banknya 7 juta. Jadi sehingga dalam hasil penjumlahan dari biaya pelunasan sampai di biaya administrasi bank itu hasilnya 116.870.262. Nah, baiklah itulah tadi studi kasus yang bisa saya bawakan untuk di materi akuntansi pajak sewa, dan semuanya itu bisa dilakukan ya. Semoga di semua studi kasus tadi ada yang bisa kita ketahui dan bisa kita memahami bagaimana akuntansi pajak itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.